pandemik COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Perubahan itu suatu keniscayaan. Lakukan secara virtual. Siang. Aptikom Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Ucok. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah. Salam sejahtera disampaikan kepada Bapak Ibu anggota Aptikom di seluruh Indonesia. Semoga kita senantiasa diberikan semangat, kesehatan, dan sukses selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada Amin. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Profesor Zainal Ahasibuan. Beliau adalah Ketua Aptikom Pusat, Ketua Asosiasi Pendidikan Informatika dan Komputer. Gimana kabarnya, Prof. Ucok? Alhamdulillah baik, Mas Nurul, Dr. Nurul. Ya, selamat ya. Selesai doktornya. Alhamdulillah. Semoga yang lain mengikuti. Terima kasih Prof. Ucok atas doa supportnya selalu. Beliau adalah guru saya juga. Baiklah Prof. Ucok, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbincang-bincang terkait dengan Rakornas Aptikom 2020 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 7 November 2020 secara virtual. Ini luar biasa, Prof. Ucok, luar biasa, bersejarah sekali pelaksanaan Rakornas kali ini. Mungkin Prof. Ucok bisa memberikan tanggapan, harapan dalam Rakornas Aptikom ini. Monggo, Pak. Baik, Mas Nurul, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Aptikom Jaya. Jadi kepada rekan-rekan semuanya yang sempat melihat video ini, bahwa pada saat ini kita sedang ya dan masih dalam situasi berduka ya, karena musibah COVID, pandemik COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, dan mau tidak mau, suka tidak suka, pola hidup kita pun dipaksa berubah. Yang mana sebenarnya sebelumnya perubahan itu sudah disarankan. Pertama, dengan lahirnya revolusi industri, teknologi revolusi industri 4.0. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa era digital ini disebut juga dengan era yang tersambung satu sama lain, ya, kita menuju masyarakat 5.0. Nah, oleh karena itu perubahan itu suatu keniscayaan. Tetapi dua forces yang sebelumnya disampaikan itu membuat kita belum begitu greget untuk berubah. Nah, begitu COVID datang, kita memang dilarang untuk sementara bertemu secara fisik, sementara kegiatan-kegiatan kita harus terus berlangsung. Pantang menyerah karena COVID, maka salah satu yang berdampak itu adalah Rakornas Aptikom 2020 yang setiap tahun biasanya kita lakukan di suatu tempat yang mula rencananya di 2020 ini di Gorontalo, tapi karena pandemi COVID-19 kita lakukan secara virtual. Tidak hanya Rakornas Aptikom 2020 yang kita lakukan secara virtual, tetapi juga rekanannya, turunannya, ada International Conference ICIC ya 2020, itu pun kita lakukan secara virtual. Begitu juga seminar nasional Aptikom kita lakukan secara virtual. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna, arti, dan pesan yang terkait dengan Rakornas, ICIC, dan Semnas tersebut, dan semua anggota Aptikom maupun yang terkait dengan kegiatan informatika dan komputer diharapkan tetap hadir ya dan berpartisipasi di dalam kegiatan Rakornas 2020 ini. Begitu Mas Nurul. Oke, luar biasa ini. Atas sambutannya dari langsung Ketua Aptikom Pusat, Prof. Ucok gitu ya. Jadi ini
panggilan kerennya ini ya. Oke, jadi kegiatan Rakornas ini banyak sekali dan semuanya virtual gitu ya, Prof. Dan rentangnya itu luar biasa ya, Prof. Tanggal 2 sampai tanggal 7 November. Ya, tadi disebutkan oleh beliau ya, ada seminar internasional ya, ICIC 2020, ada seminar nasional, dan ini katanya ada ini juga, Prof. Klinik-klinik, Prof. Nah, mungkin bisa disebutkan klinik dan workshop, dan juga ada sharing session dengan industri yang juga untuk menyambut Kampus Merdeka, Prof. Mungkin bisa disampaikan, Prof. Betul, Mas Nurul. Jadi, kalau sekiranya situasinya normal, biasanya kita melakukan Rakornas ini 2-3 hari full. Ya, semuanya ada di situ, baik international conference-nya, seminar nasionalnya, klinik-kliniknya, sharing dengan dunia industri dan dunia usaha dan industri dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu bentuk respon kita, Mas Nurul, dengan melakukannya secara virtual, mindset kita dan culture kita pun mau tidak mau mesti kita sesuaikan, kita adjust, ya, tanpa harus mengurangi nilai-nilai tadi, tanpa harus menghilangkan jati diri kita. Apa mindset dan culture yang kita sesuaikan tadi? Bahwa kalau tadi ketemu fisik bisa 2-3 hari, maka kegiatannya ini kita stretch, ya, beberapa hari lebih banyak, ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Nurul tadi. Nah, apa maksudnya? Bayangkan kalau sekiranya virtual terus-terusan seharian seperti ini, pasti mata kita juga pedas, ya, kena radiasinya juga mungkin kurang baik, dan juga mungkin kita akan bosan dan sebagainya. Jadi kegiatannya kita pisah-pisah karena waktu ada di tangan kita, gitu. Kita tidak perlu buru-buru. Itu kelebihan dari virtual. Tentunya juga kelemahannya ada, ya, kita mesti membuat jadwal agak panjang. Nah, yang kedua, kita di dalam kegiatan Rakornas setiap tahun dan juga tidak kurang di tahun ini, kita melakukan rapat koordinasi nasional, di mana seluruh bidang-bidang di Aptikom maupun seluruh ketua-ketua Aptikom provinsi itu berkumpul untuk sharing, berbagi apa saja yang sudah dikerjakan selama setahun ini, apa kelemahan-kelemahannya, apa kelebihan-kelebihannya, dan apa rencana berikutnya. Dan antar suatu daerah dengan daerah yang lain, atau antar satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, mungkin ada yang bisa saling mengisi, saling melengkapi, sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu yang pertama. Kemudian International Conference, ini juga kita lakukan secara virtual dan tidak mengurangi makna seperti kita ketemu secara fisik, ya. International Conference juga kita banyak yang kita undang untuk memasukkan paper, dan alhamdulillah sampai saat deadline-nya itu paper yang masuk itu ratusan, ya, tidak kurang dengan situasi normal sebelumnya. Begitu juga kita akan mengundang beberapa keynote speakers yang mumpuni di bidang masing-masing. Nah, begitu juga dengan seminar nasional, kita juga ingin berbagi, mungkin teman-teman di masing-masing daerah, di masing-masing kampusnya punya kegiatan-kegiatan penelitian yang baru tertuang di dalam bentuk untuk seminar, ya, kita wadahi dengan seminar nasional. Nah, di samping itu yang tidak kalah pentingnya, klinik ini merupakan warna tersendiri dari setiap Rakornas, Mas Nurul. Ya, klinik-klinik ini memberikan kesempatan kepada anggota Aptikom agar langsung berinteraksi walaupun secara virtual, bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, apa saja itu? Pertama, mengenai SPMI, ya, klinik SPMI, atau yang dikaitkan juga dengan akreditasi dan lembaga akreditasi mandiri kita. Alhamdulillah di tahun 2020 ini SK Menteri sudah turun, ya, kita diberi izin untuk mengelola LAM yang namanya LAM Infocom, ya, lembaga akreditasi mandiri Infocom. Nah, ini yang nanti juga akan kita perkenalkan dan sekaligus kita klinikkan, ya, bagian dari sosialisasi sebelum kita nanti benar-benar full fit, insya Allah di tahun depan, ya, melaksanakan akreditasi mandiri. Nah, itu salah satu klinik, ya, mengenai SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal,
yang kaitannya juga dengan SPME, yaitu sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu akreditasi. Yang kedua, klinik kita nggak kalah pentingnya. Ini juga selalu kita gembar-gemborkan ya, walaupun mungkin hasilnya belum begitu banyak, tapi di sana sini upaya sudah terlihat, yaitu bagaimana kita membangun bisnis digital. Ya, ini kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi di situasi COVID ini pun dipercepat. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan bisnis digital. Ya, ini juga akan kita hadirkan nanti di klinik untuk pertemuan di Rakornas di 2020 ini. Begitu juga yang terus-menerus kita lakukan, nggak kalah pentingnya penelitian dan penulisan karya ilmiah. Karena ini merupakan sesuatu yang harus ya dilakukan oleh setiap dosen, karena bagian dari implementasi dan tanggung jawabnya, amanahnya mengenai Tridharma perguruan tinggi. Nah, banyak lagi klinik-klinik yang kita akan lakukan dengan dunia industri, ya nanti ada khusus juga. Kemudian juga kita akan terus pertajam MOOC-nya kita, nggak kalah penting MOOC. Ya, jadi MOOC ini tadi saya hadir di peresmian atau peluncuran MOOC PGRI, dan insya Allah MOOC Aptikom juga akan segera kita luncurkan di tahun ini juga, di mana kita akan buktikan bahwa kita di samping berbagi, ya kita juga bisa berkomunikasi satu sama lain dan berkolaborasi. Ya, di dalam MOOC ini tentunya kita berharap bahwa dosen-dosen yang mumpuni di bidang mata kuliah tertentunya bisa mengajar melalui MOOC, dan ini juga akan sekaligus mengundang partisipasi perguruan tinggi lain yang di bawah Aptikom untuk mengambil mata kuliah itu. Ini juga bentuk konkret pembelajaran di abad 21 dan yang diwujudkan di dalam kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 ini, ya, yaitu yang kita sebut dengan belajar merdeka dan kampus merdeka. Jadi merdeka belajar dan kampus merdeka. Nah, di mana nanti kita harapkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mungkin ini kita bisa lebih berinteraksi, kita lebih bisa berbagi, dan yang lebih penting lagi kita bisa lebih berkolaborasi. Kita buktikan bahwa kita bisa berkolaborasi. Kita itu tuh hidup di dalam dunia yang tersambung satu sama lain, di dunia yang tersambung di dalam jaringan, ya, network society. Nah, di dalam network society ini ada kegiatan-kegiatan yang semula mungkin kita anggap kita baik, paling bagus, tapi setelah kita sharing, itu bisa lebih bagus lagi. Atau bisa yang lainnya ikut jadi bagus. Nah, itulah esensi dari MOOC-nya kita, yaitu Massive Online Open Course Aptikom. Dan ini juga kita undang dan kita resmikan ya segera mungkin, dan kita harapkan di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya, terlepas pandemi COVID ini masih ada atau tidak, MOOC ini akan terus kita kembang tumbuhkan. Begitu Mas Nurul. Luar biasa sekali. Prof. Uco ya, sudah begitu semangat sekali terkait Rakornas Aptikom nantinya akan dibahas terkait dengan klinik-klinik nanti, mulai dari konsep kampus merdeka, MOOC Aptikom, ada LAM Infocom, ya. Ini akan sangat luar biasa nanti para peserta ya yang ada di seluruh Indonesia, tentunya khususnya perguruan tinggi informatika dan komputer. Ini karena Rakornas yang baru pertama kali secara virtual oleh Aptikom, dan semoga hanya kali ini Prof, tahun depan bisa berjumpa darat, gitu ya. Ini harapannya partisipasi dari akademisi, ya, juga nanti ternyata industri juga ada ya Prof, government juga ada ya Prof. Ya, jadi ini harapannya menjadi ajang ya silaturahim dan juga sinergi antar komponen. Nah, jadi harapannya dunia informatika ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya. Jadi harapannya nanti ke depan ya Rakornas ini menjadi satu media yang bisa mempersatukan akademisi, government, dan edukasi pendidikan. Ya. Jadi untuk closing statement, Prof. Ucok, harapan kepada para calon peserta nanti, Prof. Ya, monggo, Prof. Baik.
Baik, Mas Nurul. Jadi dengan virtual Rakornas ini ya tidak mengurangi makna maupun arti dari Rakornas tersebut. Ya, kalau memang kita bisa ketemu fisik, sebaiknya kita ketemu fisik. Dan karena kita saat ini masih di dalam suasana musibah seperti ini, kita pun juga tidak berhenti untuk terus berkarya. Makanya kita lakukan secara virtual. Ini mengandung makna yang sangat dalam, Mas Nurul, bahwa kegiatan virtual itu bukanlah menggantikan kegiatan yang tradisional, melainkan melengkapi kegiatan yang tradisional. Ya, apa artinya? Bisa saja mungkin waktu kita ketemu nanti, walaupun di luar Rakornas, ya, waktu kita sangat singkat, tapi karena kita sudah lebih dahulu melihat, mendengar, ya, membaca, menyimak apa yang sudah ditayangkan secara virtual, maka komunikasi kita manakala ketemu secara fisik itu akan jauh lebih efektif. Nah, ini juga Mas Nurul diwujudkan di dalam pembelajaran online, ya. Kalau memang kita nanti bisa di sela-selanya itu masih ada pertemuan fisik dengan menjaga protokol COVID yang ketat dengan jumlah mahasiswa yang kita bagi dalam kecil-kecil, ya, waktunya mungkin singkat, tetapi setelah di-reinforce melalui virtual ini, ya, komunikasi yang singkat tersebut, pertemuan yang singkat tersebut jauh lebih efektif. Jadi saya selalu menggarisbawahi bahwa pembelajaran online, Rakornas online, Rakornas virtual, pertemuan virtual, ya, tidak saling canceling out terhadap tradisional, tidak saling menghilangkan, ya, tidak saling menyingkirkan, melainkan saling melengkapi, ya. Dan sudah terbukti dari berbagai macam penelitian bahwa kombinasi antara virtual dengan tradisional atau bisa kita sebut juga kombinasi sinkronus, dan juga tatap muka seperti kita sehari-hari itu jauh lebih efektif, ya, ketimbang kita hanya tatap muka saja, itu membosankan juga, ya, melelahkan sangat. Ya, kemudian ketimbang virtual saja juga begitu, ya. Nah, kombinasi ini nih memberikan warna, rasa, situasi yang jauh lebih nyaman. Nah, untuk itu Mas Nurul dan kawan-kawan Aptikom, ya, ayo mari kita song-song, ya, mari kita sambut era digital ini dengan sukacita. Ya, mari kita sambut, ya, era digital ini dengan sukaria, di mana terutama di bidang kita, harusnya kitalah yang menjadi leading sektor, ya, bagaimana kita mensikapi era digital ini. Nah, kita buktikan melalui Rakornas Virtual 2020 ini, dan mudah-mudahan juga semua kegiatan-kegiatan kita dengan mudah nanti juga kita implementasikan, apakah itu pembelajaran online, apakah itu penulisan ilmiah secara online, apakah itu conference, seminar secara online, dan sebagainya. Yang insya Allah tentunya nanti suatu ketika kita akan ketemu kembali, ya, di dalam situasi yang seperti semula. Nah, mudah-mudahan dalam hal itu kita sudah bertambah ilmu pengetahuan kita, bertambah pengalaman kita, dan bertambah juga keterampilan kita. Nah, mudah-mudahan ini semuanya memberi makna terhadap Rakornas 2020 yang dilaksanakan secara virtual ini. Begitu Mas Nurul. Oke, terima kasih Prof. Ucok. Pada intinya beliau sangat mengharapkan sekali partisipasi, ya, kehadiran secara online, ya, Bapak Ibu semua, ya, khususnya di lembaga pendidikan tinggi informatika dan komputer di seluruh Indonesia. Terima kasih Prof. Ucok, ya, atas waktunya, ya. Jadi kami sangat menunggu kehadiran Bapak Ibu anggota Aptikom di seluruh Indonesia untuk memeriahkan pada acara Rakornas Virtual Aptikom 2020. Begitu Prof. Ucok, terima kasih kehadirannya. Aptikom Jaya. Iya, Aptikom Jaya. Aptikom Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.